Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kami sampaikan kepada saudara semua yang mungkin baru pertama kali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kembali di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan ibadah kita selama sepekan. Yang pertama, untuk hari Rabu ada ibadah Bible Study yang akan kita laksanakan pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Jumat tidak ada doa bersama di gereja, namun ada komsel di wilayah masing-masing yang akan kita laksanakan pada pukul 6 sore. Kemudian pada hari Minggu, pada Minggu pagi pukul 7 ada ibadah sekolah minggu. Dan pada pukul setengah 9 ada ibadah raya. Mengingatkan kembali bagi seluruh sidang jemaat yang belum mendaftarkan diri untuk acara KKR yang akan dilaksanakan di Gor Magelang yang diadakan oleh Majelis Daerah untuk segera mendaftarkan diri karena pendaftaran akan kita tutup pada minggu ini. Bermazmurlah bagi Allah yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan boleh mengangkat tangan dan melambaikannya bagi Tuhan. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan semua perkara. Tuhan baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Ya Allah baik.
sebab Engkau Allah yang baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Amin Bapa, amin Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur hormat kami bagimu. Bagimu. Syukur bagi Tuhan. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih. Glory haleluya. Kami naikkan pujian dan sembah kami di hadapan Allah yang baik, Allah yang memiliki pengharapan Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap keadaan yang kami alami itu semua kebaikan Tuhan, yang mungkin tampak di depan mata kami itu tidak baik, tapi kami yakin dan percaya semua yang terjadi seizin Tuhan membawa kami kepada kebaikan. Sebab karena hidup kami oleh percaya dan hidup kami dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, kami memiliki Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami bagi Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sertai ibadah kami semua. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami semua yang melayani Tuhan. Tuhan lengkapi dengan kekuatan Roh-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, bersama katakan amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Allah yang luar biasa memberkati kita semua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
hari, amin. Agung dan perkasa, tidak ada sumber kemenangan selain di dalam Tuhan. Yesus, Kaulah Raja mulia. Membuka ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada? Tidak ada? Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Hari lepas hari, tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baik, apapun yang kita alami, Tuhan itu baik.
Dan aku menjadi jatuh cinta sama Tuhan setiap hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya, bertambah cintanya. Aku cinta padanya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah cintanya. Hari lepas hari, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Aku cinta padanya, Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah cinta. Sekali lagi, hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Lepas hari aku cinta padanya, Yesus cinta saya. Kami menantikan kedatangan-Mu, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah cintanya. Kulo tresno Yesus, jero-jero banget, tambah dino tambah jero. Monggo sesarengan. Kulo tresno Yesus, jero-jero banget. Kulo tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Bapak Ibu, katanya tresnone jero, menyanyikannya sambil berbahagia dong. Kulo tresno bahagia. Mari bahagia bersama Tuhan, amin. Tresnoku tambah jero ning Gusti. Monggo kalian mesem Bapak Ibu, nggih. Kulo tresno Gusti. Kulo tresno, wong jatuh cinta niku bahagia. Mari bahagia jatuh cinta kepada Tuhan. Tresno Yesus, jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Tresnoku jero-jero banget. Amin, puji Tuhan. Kami mencintai-Mu lebih dalam lagi setiap hari. Puji Tuhan, kita hidup oleh karena percaya Tuhan yang berjanji adalah setia. Pengharapan kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita percaya, seluruh hidup ada dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi tidak pernah akan dilepaskan. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar, sanggup melakukan semua perkara yang tidak sanggup kita lakukan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji selalu menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Gembala dengan hormat. Segala puji, hormat, dan syukur kami aturkan kepada Bapa yang di surga, yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kemenangan menghadapi segala musyiat iblis yang selalu akan menggoda kami, menjebak, menjerumuskan kami di dalam celaka. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini kami harus tetap memandang Tuhan, setia berpegang teguh kepadamu. Ini adalah kasih karunia Allah. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami pada pagi hari ini, dan berkatilah firman-Mu. Hamba-Mu siang lanjut yang sudah banyak lupa, berkata-kata banyak salah, mohon ampun. Tapi firman-Mu tidak pernah salah. Berdoa untuk saudara Timotius yang sekarang melayani di Cwelo, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama ibadah. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya makin banyak lupa. Kalau nanti banyak salah, minta maaf kepada saudara semua, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Inilah cara kami selalu belajar bergaul dengan Tuhan. Kita akan bersama membaca firman Allah dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai yang ke-11. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 ayat 9 sampai 11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula,
tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, kita akan dengarkan cerita dalam Alkitab. Cerita dalam Alkitab ini pelajaran bagi saya dan saudara. Bagaimana hidup itu untuk berhasil dan kenapa hidup itu bisa gagal. Ini kita belajar dalam Alkitab. Kalau dunia hanya penuh tafsir, penuh perkiraan. Tapi kalau Alkitab pasti benar. Ya dan amin. Kalau kita menteladani yang benar, pasti berhasil. Tapi kalau kita meremehkan yang benar, pasti gagal. Jadi berhasil dan gagal itu ditentukan oleh sikap. Sikap saya dan saudara bagaimana memperhatikan cerita dalam Alkitab, firman Allah yang ditulis dalam Alkitab, supaya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kisah nyata yang dialami oleh Yusuf. Jadi anak Yakub 12 jumlahnya, yang laki-laki. Ya, Yusuf dilahirkan pada Yakub usia sudah lanjut. Nah, Yusuf ini rupa-rupanya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penolong kepada keluarganya jika nanti menghadapi satu masalah, yaitu masalah kelaparan. Nah, di sini Yusuf memimpikan yang lain dan sekarang menceritakan. Dia bermimpi, ya. Dia menceritakan, saya baca ulang. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Cerita ini kayak sombong, ya. Yusuf ini kayak sombong, tapi dia menceritakan apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah, nah ini. Iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kalau kita selanjutnya kita ceritakan, itu akan terjadi. Mimpi yang dari Tuhan, ini gambaran mimpi yang dari iman. Mimpi dari iman kepada firman itu akan jadi kenyataan. Maka orang yang bermimpi dalam hidup, tapi dasarnya iman, akan jadi kenyataan. Ya, tapi kalau cuma mimpi biasa itu, ya hanya mimpi, khayalan itu tidak jadi kenyataan. Tapi kalau mimpi dengan iman, bukan mimpi dengan menghayal. Aku ingin kaya, aku ingin ini, aku ingin itu mimpi ngayal. Tapi kalau mimpi itu dengan iman kepada firman Allah seperti Yusuf, mimpi itu dari Tuhan jadi kenyataan. 11 saudaranya dan bapak ibunya menyembah dia. Bertekuk lutut digenapkan pada waktu terjadi kelaparan, Yusuf di Mesir menjadi pemegang kekuasaan di sana, kecuali tahta yang tidak diberikan kepada Yusuf oleh Firaun, mengatur segala harta benda, harta kekayaan di Mesir.
terjadi ketika 7 tahun masa kelimpahan menyimpan 1/5, akan terjadi 7 tahun mengalami kelaparan, dan itu terjadi. Dan di Kanaan juga mengalami kelaparan, hingga ketika Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya membeli gandum, mereka tidak tahu siapa itu Yusuf, siapa tahu kalau itu Yusuf. Kita baca dulu seterusnya ayat 12 ya. Ayat 12 dan seterusnya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang engkau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya. Mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Teruskan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Nanti mimpinya apakah jadi apa tidak. Teruskan. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ya, cukup. Ini kisah nyata. Kenapa bersaudara atau saudara sekandung kok ada keinginan membunuh ini? Kenapa? Kalau kita baca ayat yang ke-11 ya, kembali kita baca ayat yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kenapa bersaudara kok bisa bertengkar, bisa berselisih? Atau kita saudara seiman? Ya, kita ini saudara seiman, satu Bapa. Bapa kita yang ada di surga. Kenapa bisa bertengkar? Bisa iri hati? Bisa salah paham? Dan kenapa terjadi? Ya, ternyata penyebabnya adalah iri hati. Yusuf kok bermimpi seperti itu? Aku kok tidak? Ini. Tuhan mau memakai seseorang sesuai dengan kehendaknya.
Sesuai dengan pilihannya, bukan sesuai dengan kehendak manusia. Jadi kalau Tuhan mau memakai seseorang, tidak ada yang bisa membantah, membatalkannya. Tuhan tetap pakai walaupun dengan cara apapun. Yang Yusuf mau dibunuh, yang Yusuf dimasukkan dalam sumur, yang akhirnya Yusuf dijual ke Potifar, yang Yusuf masuk penjara. Luar biasa saudara penderitaan. Orang yang mau dipakai Tuhan itu tidak begitu enaknya, mencari nyamannya, mencari gampangnya. Tidak seperti itu kalau mau dipakai Tuhan. Jadi mimpinya Yusuf itu adalah iman saya dan saudara. Kalau iman kita itu mau menjadi kenyataan, diuji dengan berbagai macam cobaan, penderitaan, tekanan, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak kuat menanggungnya. Yang diambil jalan pintas dari saudara-saudara, mari kita bunuh. Wah, ini. Iri hati itu mendatangkan satu malapetaka bagi keluarga. Membunuh adiknya dengan cara apapun. Ya, tapi ternyata Tuhan memakai Ruben untuk membela. Jangan, masukkan saja dalam sumur. Tapi akhirnya ada kafilah lewat, jual saja adik kita ini. Coba nanti mimpinya akan nyata atau tidak. Coba imannya jadi kenyataan atau tidak. Saya banyak belajar pada firman Allah dan saya melakukannya. Sekali lagi, saya belajar pada firman Allah, saya percaya, saya melakukannya. Saudara tahu persis siapa saya masuk sini. Dan tahu persis siapa sekarang saya. Yang paling menjadi satu persoalan, kalau sudah seperti ya ini, ya Yusuf kenal dengan saudara-saudaranya ketika mau membeli gandum. Tapi mereka tidak kenal. Apa yang terjadi saudara? Yusuf ingin melihat apakah sudah jujur atau tidak. Ternyata mereka jujur menceritakan sejarahnya. Bahwa punya 12 saudara, satu masih di rumah, satu sudah mati. Menceritakan Yusuf sudah mati. Jujur. Dan akhirnya setelah Yusuf memperkenalkan aku saudaramu, tapi mereka sudah menggenapkan firman Allah, mereka menyembah kepada Yusuf. Orang tuanya juga membutuhkan Yusuf. Ini kegenapan mimpi atau kegenapan iman. Ya, kegenapan iman. Kalau saya dan saudara punya iman yang teguh, apalagi akan terjadi pada akhir zaman ini, masa kesukaran, masa kesulitan, terjadi gempa bumi di sana sini, peperangan Ukraina dan Rusia yang terus berkembang, nanti akan berkembang lagi, dan lain sebagainya. Terus kemana saya dan saudara? Saya pribadi mengambil keputusan, kalau saya yakin apapun yang terjadi, mimpiku, imanku menjadi kenyataan bahwa aku akan masuk kerajaan Allah. Itu mimpi saya. Jadi tidak tergoda oleh apapun. Tergoda ini, tergoda itu, dan lain sebagainya. Tidak tergoda. Ya, ini pelajaran yang sangat baik buat saya. Sebab kalau ini dibiarkan, bisa bersaudara. Bisa saudara seiman. Tidak rukun. Saling berantem, saling menyalahkan, saling ini, saling itu. Yang puncaknya terjadi pembunuhan. Apa pernah terjadi? Pernah terjadi. Ayo kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai 7. Sekarang Kejadian pasal 4, ayat 1 sampai yang ke-7.
Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ini berbeda pekerjaan. Yang tua menjadi petani, yang muda menjadi gembala kambing domba. Terus, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi panas. Dan mukanya muram. Mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini kakak beradik juga. Persoalan persembahan Habel diterima Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima. Sama-sama berkorban. Sama-sama mengembalikan milik Tuhan. Kenapa bisa diterima dan tidak? Kalau persembahan Habel itu mengeluarkan darah, jadi mempersembahkan dengan ikhlas dan sepenuhnya. Tetapi Kain mempersembahkan hanya sebagian. Ini saudara. Sama-sama berkorban. Sama-sama mempersembahkan pada Tuhan. Yang satu hanya sebagian, tapi yang satu sepenuhnya. Domba itu dipotong sampai mati. Mengeluarkan darah dan semua lemak-lemaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkenan ini. Bisa dalam gereja ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang satu pelayanannya diterima Tuhan, yang satu kok tidak diterima Tuhan. Nah, ini. Yang satu diberkati Tuhan, yang satu kok tidak diberkati. Apa sebab? Perlu kita belajar pada firman Allah. Supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menyadari. Saya sangat menyadari siapa saya. Saya belajar pada firman Allah. Kenapa? Hamba-hamba Tuhan yang lain kok tidak diberkati? Kok saya diberkati? Misalnya, saya belajar pada firman Allah supaya apa yang saya kerjakan ini diterima oleh Tuhan. Hingga janji Tuhan turun kepada saya. Iman saya, mimpi saya bagaimana? Iman mimpi saya, masa tua saya diberkati oleh Tuhan, itu mimpi. Apakah jadi kenyataan? Kalau saya usia lanjut ini saya diberkati, ini mimpi lah, mimpi itu dari Tuhan. Ini persembahan saya selama ini, apakah diterima oleh Tuhan? Atau persembahan saya selama ini ditolak oleh Tuhan? Jadi tidak semua persembahan, tidak semua pelayanan diterima oleh Tuhan. Tergantung bagaimana persembahan kita, bagaimana pelayanan kita. Apa kita hanya sambil lalu? Ya, kalau sisa waktu untuk Tuhan, tapi ya tidak ada sikap mengutamakan Tuhan, itu yang menilai Tuhan. Pelayanan saya,
Yang menilai adalah Tuhan. Sejak tahun 71 aku masuk sini, yang menilai pelayanan saya, mimpi iman saya adalah Tuhan. Kalau mimpi itu dari Tuhan terjadi seperti seperti Yusuf. Apa yang dimimpikan Yusuf jadi kenyataan. 11 saudaranya, bapak ibunya menyembah dia, membutuhkan Yusuf. Kalau tidak ada Yusuf, mereka semua mati kelaparan. Ini contoh konkret. Supaya saudara kalau mempersembahkan adalah berkorban yang sepenuhnya. Persembahan pikiran, persembahan tenaga pelayanan, jangan cuma sebagian, cuma separuh-separuh. Ya, tidak sepenuhnya, saya sepenuhnya. Kalau untuk Tuhan, saya sepenuhnya. Harga mati Tuhan di atas segala-galanya. Nah, kalau itu iman saya, apakah janji Tuhan kepada saya jadi kenyataan? Yang menilai orang banyak. Bagaimana saya dulu? Hanya mimpi. Ya, Yusuf hanya mimpi. Yang diejek oleh saudaranya. Yang dihina oleh saudaranya. Dulu. Tapi bagaimana kenyataannya? Akhirnya Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat hati. Iman dari hati. Yakin saya melakukan firman ini, saya yakin. Ini saudara. Jadi kalau kita tidak sepenuhnya, akan terjadi seperti Kain. Marah dengan adiknya. Bahkan membunuh adiknya. Dia ditanya, di mana adikmu? Aku tidak tahu apakah aku ngasuh adikku. Tapi darah Habil berteriak didengar oleh Tuhan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau salah, akui salah. Janganlah gak benar, Tuhan tahu hatimu. Itu yang saya takut kepada Tuhan. Tuhan bisa sekejap Gunung Merapi meletus. Ya, sampai kemarin abunya sampai di sini. Bisa jadi. Tuhan bisa menolong orang, Tuhan bisa menghukum orang. Bisa. Nah, saudara di mana? Kenapa Kain dihukum oleh Tuhan? Dia membunuh adiknya. Kenapa darah Habil sampai kepada Tuhan? Karena dia berbuat benar. Apa yang dilakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Dengan hidup yang ikhlas. Ya, pernah seorang raja emosi. Karena perbuatannya tidak diperhatikan. Wah, tidak dihormati. Tidak dihormati perbuatannya, jerih lelahnya. Mungkin ya saudara sudah berbuat, sudah ini itu, kok tidak dihormati. Sama Bapak Gembala marah. Wah, saya tidak mau melayani. Wah, saya ini. Wah, saya itu. Dan lain sebagainya. Bisa terjadi. Ini dalam Alkitab juga terjadi, saudara. Ayo kita baca. Di dalam 1 Samuel 25. Ayat 27 sampai ayat 33. 1 Samuel 25. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu,
maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Yang mengutus engkau menemui aku. Yang mengutus kau menemui aku hari ini. Pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini sejarah Daud, raja yang sudah dilantik, tapi dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia ketika Abigail, istri daripada Nabal adalah seorang yang bebal, tapi orang yang kaya raya, banyak domba yang digembalakan oleh hamba-hambanya. Daud mengawasinya, Daud tidak mengganggunya. Dan ketika Nabal panen pengguntingan bulu domba, Daud menyuruh untuk minta bagian. Karena dia tidak mengganggu, dia membiarkan dombanya hidup berkembang, dia minta bagian jerih lelahnya. Tapi Nabal berkata, siapa Daud? Siapa Isai? Aku tidak kenal. Ini semua hasil untuk aku dan untuk hamba-hambaku. Laporan itu disampaikan pada Daud. Daud marah, saudara. Marah. Ya, orang yang dipakai Tuhan bisa marah. Saya bisa marah, saudara. Kalau tidak terkendali, bisa aku mendatangkan malapetaka untuk diriku sendiri seperti Daud. Kalau Abigail tidak dipakai Tuhan menyadarkan Daud, Daud bisa menumpahkan darah bukan dari keputusan Tuhan, bukan dari perang Tuhan, tetapi dari emosinya Daud. Ini jelas sekali, saudara. Untuk menjadi guru saya, untuk saya tidak bersikap seperti pun, walaupun saya dipakai Tuhan. Walaupun Daud dipakai Tuhan. Tolonglah, tuanku sudah dipilih menjadi Raja Israel. Tetapi kalau dibaca seterusnya, kita akan makin paham, makin tahu sejarah ini. Akhirnya apa? Daud nyadari, terpujilah kebijakanmu, terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud waktu itu mengambil keputusan mau membunuh Nabal, tapi dicegah oleh Abigail. Ini cara Tuhan. Tuhan menolong orang yang sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, kalau memang itu dipakai Tuhan, diredakan oleh Tuhan. Saya bagaimana marah seperti apapun, diredakan oleh Tuhan. Kalau saya ini dipakai Tuhan. Hakim yang adil adalah Tuhan. Bukan pemimpin yang dilakukan oleh manusia. Bukan saya bisa adil, bukan saudara bisa adil. Yang paling adil adalah Tuhan. Itu hakim yang adil. Dan akhirnya kalau dibaca selanjutnya ya saudara, kita mengerti ya apa yang dilakukan oleh Nabal
yang begitu egois. Tidak tahu ini bisa orang Kristen tuh egois. Tidak peduli Tuhan, ini kerja kerasku kok, ini usahaku. Oh, Tuhan ya bisa Tuhan, ya pokoknya sedikit. Yang penting memenuhi ya aturan gereja, dipertanggungjawabkan uang, ya saya korban sedikit, padahal berkatnya besar misalnya. Itu bisa terjadi pada gereja. Kalau dulu terjadi pada Nabal, bisa terjadi pada gereja Tuhan. Kalau saudara tidak belajar pada firman Allah, tidak belajar pada sejarah berhasil atau gagal itu, sebenarnya tergantung bagaimana mimpi saudara, bagaimana iman saudara. Akhirnya, karena Tuhan hakim yang adil, ketika Nabal berpesta pora, dia mati, mabuk saudara. Ini Tuhan hakim yang adil. Kalau saudara bisa berbuat baik dengan sungguh-sungguh, kenapa sih harus iri hati dengan orang lain? Kenapa? Biar orang lain tidak berbuat, biarkan aja. Biar orang lain sembrono, biarkan saja. Yang sungguh-sungguh pasti dibela oleh Tuhan. Ini keyakinanku. Maka sampai usia begini, aku tidak pernah lemah di dalam Tuhan. Aku tetap mengutamakan Tuhan. Dan aku merasakan bersahabat dengan Tuhan. Kalau malam aku sekarang tidur nyenyak, tahu-tahu jamnya aku dibangunkan oleh Tuhan. Ini nyata Tuhan begitu luar biasa kepada saya. Ya, jadi saya ini menghormati imanku, mimpiku dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberkati saya. Ini yang saya rasakan. Aku cerita begitu bisa dikatakan pamer, bisa dikatakan umum. Kalau menceritakan kebenaran pamer, terus mau menceritakan apa yang tidak pamer. Perlu saudara paham pada firman Allah. Kalau enggak, kalau saudara melayani itu maju mundur, ya maju mundur. Maju sedikit mundur lagi, maju sedikit mundur lagi. Tidak maju. Yusuf tidak peduli. Dibenci saudaranya. Dia ancam saudaranya, tidak peduli. Ya saudara, Yusuf tetap bermimpi akan jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Tapi kalau saudara itu imannya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tidak ada kepastian. Apapun rintangannya, apapun halangannya, firman Allah, ya dan amin. Ya, puji Tuhan, usiaku sudah lanjut. Puji Tuhan, aku bisa menceritakan fakta iman. Fakta kebenaran firman Allah yang saya khotbahkan selama ini. Walaupun aku sempat salah seperti Daud. Tetapi Tuhan mengingatkan lewat Abigail. Lewat orang lain. Lewat masalah ini. Lewat masalah itu. Hingga tidak berhutang darah. Berbeda dengan Kain marah, bunuh adiknya. Berbeda dengan saudara-saudara Yusuf, mau dibunuh, tapi dibela lewat Rubin. Dimasukkan dalam sumur tanpa air. Akhirnya dijual mereka mengaku kepada orang tuanya, bahwa Yusuf diterkam binatang, ini jubahnya. Jubah yang maha indah menjadikan kecemburuan rohani kepada saudara-saudaranya. Ini jubahnya. Dia dimakan, diterkam oleh binatang. Dan darah domba itu dipercikkan seperti darahnya Yusuf. Tapi apakah siasat, ya pikiran manusia itu yang terjadi? Tidak. Yang terjadi adalah mimpinya Yusuf. Apakah kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh dihalang-halangi oleh siapa-apa gagal? Tidak. Yang jadi adalah iman. Mimpi dalam iman itu yang jadi. Siapapun menghalangi, tidak bisa. Ini fakta. Supaya apa? Supaya saudara kalau punya iman, punya mimpi, jangan takut godaan, gangguan dari manapun, rintangan dari mana. Tidak. Ini kalau saudara punya mimpi, kalau saudara punya iman kepada firman Tuhan.
Maka seperti apapun harus dilaksanakan dengan baik. Supaya apa? Supaya jadi kenyataan. Ini ada juga ya contoh karena punya keyakinan bahwa itu Allah yang adil, dibuat luka hatinya, dibuat sakit hatinya saudara. Siapa itu? Sarai dan Hagar. Hagar yang melahirkan Ismail, Sarai yang melahirkan Yesus. Ya, ceritanya Sarai itu dijanjikan punya anak, janji yang keturunannya seperti bintang di langit, pasir seperti pasir di laut, tapi tidak punya anak. Mandul saudara. Akhirnya kecewa dan menyerahkan hambanya yang namanya Hagar. Diserahkan pada Abraham. Nanti anak ini juga anakku, sama karena dari benih Bapak Abraham, Bapak Abram. Waktu masih Abram. Diterima. Tapi Hagar setelah mulai hamil menghina tuannya saudara ini. Lupa sejarah. Orang itu paling gampang lupa sejarah. Tuhan itu begitu baik, tapi begitu mendapat kebaikan Tuhan lupa sejarah itu. Mengejek tuannya, menghina tuannya, hingga tuannya menjadi sakit hati. Kita baca Kejadian 16 ayat 5. Kejadian pasal 16 ayat ke-5. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Tuhan hakim. Ini yang benar, Sarai ini tidak mengambil keputusan dari emosi, dari sakit hati. Tidak, tetapi Tuhan hakim yang adil. Nabal mati kaku karena mabuk saudara. Daud tidak berhutang darah. Coba kalau matinya Nabal dibunuh oleh Daud, Daud berhutang darah. Saudara-saudara orang yang punya iman itu, walaupun sempat tersinggung, bisa tersinggung. Bisa sakit hati. Sarai tersinggung. Dihina, diejek oleh pembantunya, tadinya pembantu. Setelah menjadi istri Abram, dia hamil, mengejek. Kayak apa sakitnya hati Sarai, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sarai? Tuhanlah hakimnya. Yang menghakimi aku dan kamu. Yang menghakimi aku dengan dia. Tapi Abram mengambil keputusan, semua itu dalam tangan kuasamu. Usirlah, diusir. Ya sejarahnya nanti kita tidak akan menceritakan itu lebih jauh. Tapi itu saja. Sarai mempercayai Tuhan hakim yang adil. Ya saudara, apa yang difirmankan Tuhan benar. Sarai akhirnya namanya ganti Sarah. Abram namanya diganti Abraham. Melahirkan seorang anak yang bernama Iska. Inilah yang dari Tuhan. Yang melahirkan Yesus Kristus. Yesus anak Abraham, anak Daud. Salomo anak Daud, Iska anak Abraham. Tapi anak rohani Daud, anak rohani Abraham adalah Yesus. Yesus adalah, saya dan saya menjadi anak-anak Allah karena percaya kepada Yesus. Sejauh mana mimpi hidupmu? Mimpi imanmu sejauh mana? Apakah saudara sembrono dengan Yesus? Itu hak saudara. Tuhan hakim yang adil. Saudara akan panen apa yang saudara tabur.
Kalau saudara menabur tidak baik, saudara menuai tidak baik. Tapi kalau saudara menabur baik, pasti menuai dengan baik. Itulah sebabnya sekali lagi, kalau panggilan saya selaku hamba Tuhan sebagai gembala sidang, saya harus kerja keras sebagai gembala sidang. Kalau saudara sudah domba-domba, saya harus menunjukkan sikap tambun gemuk. Kalau saya domba yang digembalakan, saya buktikan saya menghormati gembala saya. Bulunya tebal, susunya gemuk, tubuhnya gemuk. Ini harus jadi mimpi. Kalau tidak jadi mimpi, wah, dikasih makan apa, tidak mau makan. Firman apa, tidak mau dengar. Firman yang begini, tidak suka. Yang itu tidak suka. Yang enak seenakku sendiri. Ini namanya mimpi yang dari kehendaknya sendiri. Kalau saudara bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak menemukan fakta apa yang saudara imani, itu kesalahanmu. Tapi kalau jadi kenyataan, akhirnya Sarai tidak menjadi hakim sendiri, tapi menyerahkan penghakiman ada di dalam Tuhan. Tuhan memberikan satu penghakiman yang benar. Itulah sebabnya Allah itu luar biasa, saudara. Walaupun tidak kelihatan, tapi saya merasa melihat dengan apa? Dengan iman saya. Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu pikiranku. Tuhan tahu gerak-gerikku. Jadi apa yang saya dapatkan itu dari Tuhan. Luar biasa, saudara. Sekali lagi, Tuhan itu luar biasa. Kalau Allahku luar biasa, itu juga Allah saudara. Saudara juga berkata, Allahku luar biasa. Kenapa tidak luar biasa? Karena saudara seringkali menjadi hakim sendiri. Keputusan sendiri. Orang ibadah pasar kok. Orang ibadah keperluan ini kok. Orang ibadah karena tujuan ini kok. Itu sudah jadi hakim. Tapi kalau saudara merasa hakimnya Tuhan, segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kaya dalam perlindungan, bukan hanya kaya yang tidak dalam perlindungan. Banyak orang kaya tanpa Tuhan. Tapi bagaimana perlindungannya? Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa, semua bumi langit akan lenyap. Yang kekal hanya firman Allah. Saya sampai memimpikan dalam iman saya. Terserah mau jadi apa. Tapi Tuhan melihat mimpi saya. Iman saya. Itu yang saya jeritkan selalu. Tugasku mendoakan semua jemaat. Mendoakan anak cucu saya. Jangan sampai semua kebablasan. Melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan firman Allah. Tetapi melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Yakin bahwa Tuhan berkuasa. Allah itu luar biasa. Apa yang sudah saya alami sekarang, selanjutnya serahkan kepada Tuhan. Ya, 2 hari yang lalu, istriku ulang tahun yang ke-71. Aku 80. Dia 71. Yang saya lihat, yang saya rasakan, aku patut jadi teladan anak cucuku. Dalam nikahku pantas jadi teladan bagi anak cucuku. Karena apa? Dalam kerukunan. Saling menghormati dalam kejujuran. Dalam kesungguhan kepada Tuhan. Pengutamaan kepada Tuhan. Bukan menceng. Bukan alasan ini. Bukan alasan itu. Ini penting saudara paham. Mazmur 7 ayat 10 sampai 12. Mazmur 7 ayat 10 sampai 12. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar.
Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Engkau menguji hati dan batin, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. yang menyelamatkan orang yang tulus hati. Tulus, bersih. Ya, tidak menceng-menceng, tidak banyak tipu daya. Tulus, terus Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap murka saat. setiap saat. Tanah longsor di Natuna. Yang mati dan yang hilang kira-kira jumlahnya 50 lebih. Rusak hancur. Kebakaran depo Pertamina. Yang mati berapa? Sekejap. Bisa. Jangan. Maaf ya saudara. Ini diantaranya kelemahan ya saudara. Berapa yang mati? Ya, Pertamina, penduduknya, sekitarnya habis. Ya, kalau nanti dipindahkan, berapa biaya? Sekejap. Ya, dikatakan Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Setiap waktu. Kita tidak tahu saudara. Tuhan murka dengan cara apapun. Siapa yang dimurka? Orang yang salah. Orang yang jahat. Orang fasik. Kalau saudara orang benar, masa dimurka? Tidak akan kena murka saudara. Pasti disayang. Itu menjadi pedoman hidup. Kalau saya dan saudara sungguh-sungguh pada Tuhan, pada firman Allah, mimpi jadi kenyataan. Ya saudara, mimpiku hampir semua jadi kenyataan. Hampir seluruhnya menjadi kenyataan. Aku belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun aku manusia yang seperti siapapun, jahat seperti Daud sekalipun. Tapi diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Selalu dibimbing oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kalau salah, saya salah, tidak berlanjut dalam kesalahan. Bukan berkobar-kobar marah, berkobar-kobar salah. Tidak. Dilanjutkan sampai emosi, sampai dan lain sebagainya. Tidak. Ditegur. Diperingatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sejarah bisa tidak baik, sejarah. Tapi fakta, Daud sejarah tidak baik, saudara. Tetapi fakta pembelaan, karena apa? Kelembutan hati. Aku yang bersalah. Aku yang keliru. Aku salah terhadap Tuhan. Ini Daud pernah membunuh bawahannya, merebut istrinya, pernah. Bisa salah orang dipakai Tuhan, tapi pembelaannya terjadi manakala apa? Kita bisa merendahkan diri. Jangan sombong, cuma itu saja kok. Rahasianya kepada Tuhan, jangan sombong. Jangan mentang-mentang bisa, sekejap bisa terjadi. Kalau Tuhan mau. Yang tadinya lancar hebat, bisa tidak lancar, bisa. Tapi kalau lancar sampai sekarang ini, puji Tuhan, doaku untuk orang yang sudah lancar sampai sekarang ini, terus saya doakan. Ya, jangan sampai mereka terbelokkan, terbawa, terseret. Daud terseret kepada Nabal, hampir membunuh Nabal. Tapi diperingatkan oleh Abigail, dia berterima kasih. Abigail diutus oleh Tuhan untuk menyadarkannya.
upah itu mesti terjadi. Upah terjadi. Yang berbuat jahat ada upahnya. Menanggung akibat. Tapi yang berbuat baik juga ada upahnya. Menerima upah. Lah saya ini menerima upah apa? Kalau saya jahat, upahku pasti tidak baik. Tapi kalau aku diperkenan Tuhan, upahku pasti baik. Puji Tuhan. Adik-adikku seringkali merenung. Puji Tuhan. Kakakku, gembalaku, usia sudah lanjut. Suami istri kelihatan rukun. Puji Tuhan ya, aku masih bisa melayani. Puji Tuhan. Yang lain masih hidup, tidak bisa melayani. Ya saudara, kenapa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi saya, puji Tuhan. Sejauh mana mimpi saudara? Mimpi dengan imanmu sejauh mana saudara? Tuluskah saudara berpegang dengan imanmu? Atau sudah mulai menceng-menceng karena godaan? Digoda ini, digoda itu. Ya, digoda masalah ini, digoda masalah itu. Tuhan menentukan upah tidak pernah salah. Kita baca Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dosanya kayak apa ya? Dosa saya kayak apa? Rasul Paulus katakan, aku paling besar dosaku. Tapi ditutupi oleh Tuhan. Tapi manusia kadang dosa kecil diolek-olek. Dibangkit-bangkitkan itu, berbuat ini berbuat itu, dan lain sebagainya. Lupa, selumbar di mata orang lain diolek-olek. Tapi sepotong balok di mata sendiri, tidak tampak. Hati-hati saudara. Yang hanya suka melihat kesalahan orang lain. Tidak pernah berkaca, bercermin tentang kesalahan sendiri. Hati-hati saudara. Tuhan akan melihat sejauh mana ya iman kita, sejauh mana keyakinan kita, sejauh mana mimpi kita. Tuhan akan mewujudkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Amsal sekarang pasal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Ini dikejar oleh semua, tapi bukan dari Tuhan. Iblis bisa memberikan kekayaan. Kerajaan, kekayaan, kuberikan kepadamu, sembahlah aku kepada Yesus. Nyala iblis ya ini. Kekayaan, kehormatan, kehidupan disediakan kepada orang yang rendah hati. Nah, hati yang melihat Tuhan. Bukan kerendahan hati itu seperti bahasa keraton. Inji monggo, keluatur ridar, keluatur lenggah. Padahal hatinya panganan semuruk dintekke. Nah ini saudara. Kerendahan hati itu semua itu ikhlas. Apapun yang kita terima, kita bisa. Apapun yang kita terima atau diberikan pada kita bisa menerima dengan baik. Entah itu pukulan, entah itu ganjaran, entah itu apa. Sebab ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, apa upahnya? Kekayaan.
kehormatan. Ya saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memakai seseorang yang diberkati luar biasa. Ya, bagi saya, bagi jemaat sini, luar biasa saudara. Kepatuhannya, kesungguhannya, pengutamaannya, dan kebesaran jumlah apa yang dilakukan. Ini saya rasakan sesuai dengan Alkitab. Kalau seorang gembala sombong, ya saudara, mau apa saja, siapa yang mau, saya tak begini, silahkan lakukan semua sesuai dengan pikiranmu. Silahkan. Mau melawan orang yang rendah hati, mau setuju dengan orang rendah hati, silahkan. Tetapi Alkitab mengatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Biasanya menjadi orang tua usia seperti saya ini, nyadong dengan anak dan cucu. Minta, itu umum. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, luar biasa. Anakku boleh berbuat, tapi kepada Tuhan. Cucuku boleh berbuat, tapi kepada Tuhan. Sebab kalau hanya kepada saya, kalau saya tidak membalas, bisa diolek-olek. Ini kalau tidak hati-hati, maka prinsip saya mimpi kepada Tuhan, mimpi dari Tuhan. Nanti yang menjawab mimpi saya adalah Tuhan. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, tidak pernah akan hilang. Demikian juga saudara, ayo, kalau saudara sudah melakukan firman dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, ketulusan, tulus hati itu, walaupun menghadapi persoalan apapun, sejarah saya, suka saya ceritakan, tapi itu kayak apa sejarah saya, tapi kayak apa sekarang saya. Semua ini adalah saya percaya pada hakim adil adalah Tuhan. Soal kedudukan disediakan oleh Tuhan. Soal kekayaan disediakan oleh Tuhan. Tapi kalau ini kegenapan firman Allah, orang yang rendah hati diberi kekayaan, diberikan kehormatan. Ini janji Tuhan, bukan kita kejar kehormatan. Bukan kita kejar kekayaan, yang kita kejar bagaimana takut akan Tuhan. Bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang dikejar setiap hari. Siang malam, jangan ada roh sombong sedikit pun. Kalau itu yang dikejar adalah kedudukan, akan menjadi kesalahan. Ya, sebab itu nanti terjadi satu pertengkaran. Murid-murid Yesus bisa bertengkar soal kedudukan. Ya, saudara, orang Kristen bisa bertengkar karena kedudukan. Bisa. Murid-murid Yesus bertengkar karena kedudukan. Ayo kita lihat. Ini yang terakhir. Lukas 22 ayat 24. Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Terus Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya, ini
Pemimpin itu pelayan. Aku minta maaf pada jemaat. Sekarang saya melakukan kepemimpinan sebagai pelayan sudah sulit. Karena apa? Karena fisik. Saya menugaskan. Terimalah kalau dulu. Ya. Ke Wadas Lintang. Wes jalan kaki. Ada Kretek jalan kaki dulu. Ke Kretek jalan kaki. Ke Wadas Lintang jalan kaki. Dulu. Semangat. Kenapa pun, kemanapun. Aku dieng pelayanan berpuluh-puluh tahun. Kecuelo berpuluh-puluh tahun. Melayani tanpa upah sedikit pun. Bahkan saya selalu kehilangan kalau bicara finansial. Tapi apakah hilang apa yang saya tabur? Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kalau saudara merasa bisa seperti itu karena Tuhan, saudara pasti mengutamakan Tuhan. Tapi kalau saudara merasa itu bukan dari Tuhan, dari diriku sendiri, pasti sombong. Ya, pasti tidak sungguh-sungguh. Pasti tidak ikhlas. Mari pemain musik. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Disertai Tuhan itu senang, saudara. Sekali lagi saya peringatkan, jangan main-main dengan Tuhan. Semua janji. Tidak ada yang batal di dalam Tuhan. Nasib masa depanmu, sejauh mana mimpimu, sejauh mana imanmu, saudara. Berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kita bangkit diri, saudara. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun Ayo sambil merenung, masih punya mimpi, masih punya iman yang pasti, atau sudah kendor? Yang tahu saudara, tentukan hidupmu oleh imanmu, tentukan hidupmu oleh mimpimu. Walaupun besar kesalahan kita, Dia Maha Pengampun dan murah hati. Jangan merasa hebat, jangan merasa benar, jangan merasa hanya orang lain yang salah. Hati-hati kalau sudah menguasai kamu seperti itu. Aku percaya mimpiku jadi kenyataan. Mimpinya Yusuf jadi kenyataan. Walaupun masalah seperti apapun, Tuhan bisa membebaskan saudara. Selalu mengikutiku, ku puji, aku percaya. Pegang dengan sungguh-sungguh, saudara. Haleluya, haleluya. Oh, jangan menjadi orang yang tidak diperhatikan Tuhan.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi, Pak Rubin tampil ke depan, Pin dalam doa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan. Aku percaya akan perlindungan. Aku percaya akan kuasa-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami harus punya iman. Kami harus punya pandangan kepadamu ya Tuhan. Bagi orang yang beriman, anak atas terwujudnya iman itu mungkin akan melewati hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Mungkin ada tekanan, mungkin ada gemlengan. Tetapi kalau kami mau berpegang pada iman, percaya Tuhan pasti mampu memberikan apa yang kami impikan, apa yang kami imani ya Tuhan. Jangan sampai kami ada rasa iri hati, kebencian dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab itu akan menimbulkan pembunuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan sampai ada kebencian, kesombongan, kecongkaan dalam hidup kami. Kami harus tekan itu semua ya Tuhan, untuk kami bisa mencapai iman kami terwujud dalam kehidupan kami. Lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat firman-Mu yang selalu menguatkan, lewat Roh Kudus-Mu yang selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk kami memandang kepadamu dan hanya kepadamu ya Tuhan. Iman kami terwujud oleh karena kuasa yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, oleh karena penuntunan-Mu, oleh karena perlindungan-Mu. Dan kami hanya mau berharap kepadamu ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau takut hanya kepadamu ya Tuhan. Itulah jalan satu-satunya sebagai hamba-Mu, sebagai umat yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ada upah yang Kau sediakan kepada kami Tuhan. Ada jaminan masa depan buat kami. Ada kekayaan, kemuliaan, semuanya Kau sediakan buat kami ya Tuhan. Kami punya iman Tuhan. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami punya mimpi. Kami percaya dan hanya percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik lewat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami harus punya pegangan, yaitu Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kami. Jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada kesombongan, kecongkaan dalam hidup kami, iri hati. Biar Engkau Tuhan, kami mau pandang kepada-Mu, merendahkan diri satu-satunya untuk menghilangkan itu semua ya Tuhan. Sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu mengoreksi dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah memberkati kami. Engkau sudah memberkati hamba-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan selalu. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pulang ke rumah masing-masing. Turunlah dia berkat demi sejahtera yang apa-apa, kasih sayang dan kurang sambutan Gusti Allah Kudus menyertai melindungi menjaga saudara, bahkan memberkati saudara. Sekarang ini, besok bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Semua kita katakan amin.